Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, kali ini Pak Itam mau bikin jajanan abang-abang. Iya, sobat kalian pasti tahu ini adalah cimol. Nah, kebetulan Pak Itam pakai bumbunya bumbu keju. Oke, sobat Pak Itam, proses pembuatan cimol akan dimulai. Oke, enjoy. Oke, sobat Pak Itam. Nah, sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah bahan-bahan yang Pak Itam gunakan, sobat Pak Itam. Pak Itam menggunakan bawang putih, bawang merah, dan ada daun bawang. Dan Pak Itam menggunakan tepung tapioka ya sobat Pak Itam. Nah, Pak Itam menggunakan Royco yang rasa sapi. Dan yang pastinya Pak Itam menggunakan air. Dan menggunakan bubuk jadi yaitu adalah bubuk keju. Oke sobat Pak Itam, ini adalah jajanan Nusantara yang sobat Pak Itam bisa dapat di mana aja. Ya, kalau pergi ke Tangerang pasti ada, ke Jakarta pasti ada. Ya, betul. Ini cimol dan ini bener-bener masakan asli tanah Jawa Barat. Tapi di mana-mana sudah ada loh sobat Pak Itam. Nah, sobat Pak Itam bisa ngeliat ini adalah bawang merah dan bawang putih yang nanti Pak Itam akan tumbuk, dan ini adalah tepung tapioka yang nantinya akan digabung dengan air. Oke, nah ini ada bumbunya yaitu adalah bumbu keju jadi ya sobat Pak Itam bisa cari di pasar, dan menggunakan Royco sapi dan 2 batang daun bawang. Oke sobat Pak Itam, langkah yang akan Pak Itam lakukan pertama adalah Pak Itam akan menghaluskan bawang putih dan bawang merah sobat Pak Itam. Perlahan tapi pasti. Sebenarnya ini bisa pakai blender, tapi kebetulan Pak Itam mau mengadu skill. Ya, Pak Itam mau mencoba untuk menghaluskan dengan menggunakan lesung ya, kalau orang Pontianak bilang. Ya, perlahan tapi pasti, dan Pak Itam mencoba untuk mempecahkan dari bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu. Baru setelah itu Pak Itam ulek-ulek. Ya, harus hati-hati jangan sampai terkeluar, dan yang pastinya ini bawang loh ya sobat Pak Itam, dan bisa berair mata. Tapi kalau kita sudah terbiasa, it's okay, tidak masalah. Nah sobat Pak Itam, dan pastikan kedua bawang ini halus. Nah sobat Pak Itam bisa melihat ini hasilnya sudah cukup halus ya sobat Pak Itam, dan tetap kita lakukan sampai benar-benar dia halus. Yang mana nanti bawang merah dan bawang putih ini Pak Itam masukkan ke dalam adonan dari tepung tapioka. Tapi sebelumnya nanti sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam memasukkannya untuk ditumis sedikit dulu ya sobat Pak Itam. Oke, setelah halus Pak Itam mencoba untuk memotong daun bawang. Langsung 2 ya sobat Pak Itam. Iya, perlahan tapi pasti, dan pastikan pisaunya tajam, dan hati-hati karena kalau pisau tajam, kalau kita tidak terbiasa bisa terkena tangan. Seperti sobat Pak Itam pernah lihat, Pak Itam sudah pernah kena, tapi ya semua itu adalah pengalaman. Dan sampai sekarang alhamdulillah Pak Itam cepat ya sekarang dalam pemotongan, apalagi potong daun bawangnya sobat Pak Itam. Nah setelah langkah pemotongan dari daun bawang, langkah berikutnya itu adalah Pak Itam mencoba untuk membuat adonan. Nah jadi adonannya itu adalah nanti kita pakai tepung tapiokanya cuma 1 saja untuk menggabungkan semuanya. Oke, coba dilihat ya setelah pemotongan ini. Oke, nah Pak Itam mencoba untuk memasukkan 1 sendok makan ke dalam teflon yang nantinya ini akan diongseng ya. Nah kita masukkan air, ini hitungannya kurang lebih 50 cm lah. 50 cm, 50 mm Pak Itam. Iya maaf Pak Itam salah. Oke, nah setelah Pak Itam kasih air tadi, coba kita aduk sampai merata ya, tepung tapiokanya tercampur dengan air sobat Pak Itam. Nah setelah itu baru kita masukkan bumbu-bumbunya. Pertama yang Pak Itam masukkan itu adalah tadi halusan dari bawang merah dan bawang putih ya sobat Pak Itam, kita masukkan semuanya. Oke. Nah setelah semuanya kita masukkan, yang pastinya nanti kita akan aduk. Tapi sebelumnya Pak Itam mau memasukkan dulu Royco-nya ya sobat Pak Itam. Tentatif untuk Royco-nya Pak Itam menggunakan yang rasa sapi. Ya terserah mau sapi mau ayam sama saja, yang penting intinya untuk penyedap rasa. Oke, setelah Pak Itam memasukkan Royco-nya, langkah berikutnya adalah Pak Itam mau memasukkan apa? Ya betul, Pak Itam mau memasukkan garam. Ini tadi kurang lebih 1 sendok teh ya sobat Pak Itam. Ya kita masukkan semuanya, dan setelah itu baru kita aduk deh. Dan pastikan adukannya itu rata ya sobat Pak Itam, biar semuanya itu tercampur dengan rata. Tepung tapioka, bawang halus, garam, Royco. Nah baru deh nanti setelah itu langkah berikutnya
baru kita melakukan tumis atau ongseng ya Sobat Pak Hitam. Ya, Pak Hitam mau nambahkan lagi supaya benar-benar tercampur rata ya Sobat Pak Hitam, dan pastinya tepungnya itu tidak ada gumpalan dan dia itu tercampur rata dengan bawang dan semua bumbu-bumbu yang Pak Hitam kasih tadi. Oke Sobat Pak Hitam. Oke, saatnya kita ke dapur ya Sobat Pak Hitam. Nah, ini Pak Hitam sudah di dapur. Ya, Sobat Pak Hitam bisa melihat ini adalah tepung tapioka tadi dengan bumbu yang sudah Pak Hitam campur. Di sini Pak Hitam mau ngongsengnya, alias Pak Hitam mau memasaknya. Nah, ini kita masak kurang lebih 3 sampai 5 menit ya Sobat Pak Hitam dengan api sedang. Supaya apa? Ya, supaya adonan ini mengental. Baru nanti kita campur dengan tepung tapioka. Perlahan tapi pasti Pak Hitam sambil mengaduk-aduk ya Sobat Pak Hitam, dan ini pastikan dia akan mengental secara sempurna dan bumbu-bumbunya itu tercampur dengan rata. Nah, Sobat Pak Hitam sudah bisa melihat ini adalah tepung tapioka yang setelah dicampur dengan bumbu-bumbunya, karena terlalu banyak bawang ya. Jadi yang tadinya tepung putih jadi berwarna kuning. Nggak masalah, ini bener-bener enak banget, dan yang pastinya terasa bumbunya, dan bawang sangat bermanfaat loh Sobat Pak Hitam, jadi nggak masalah. Oke, setelah itu kita angkut dan kita masukkan ke dalam piring yang tadinya ada ini ya, ada tepung tapiokanya. Nah, setelah itu seperti biasa, sebenarnya langsung kita gaul bisa, tetapi karena panas Pak Hitam mencoba untuk pakai sendok dulu terlebih dahulu ya Sobat Pak Hitam. Nah, setelah itu baru kita masukkan apa? Ya betul, kita tambahkan dulu daun bawang yang tadi setelah Pak Hitam potong. Ini intinya tentatif sih, tapi yang pastinya cimol ini lebih gurih, lebih enak setelah dikasih bumbu dan yang pastinya dikasih daun bawang. Nah, ini perlahan tapi pasti Pak Hitam mencoba untuk mengaduknya sampai benar-benar tepung tapiokanya itu tercampur dengan merata. Sebenarnya harus sampai kalis sih kalau Pak Hitam ya, nggak tahu buat teman-teman seperti apa. Yang jelas ini nanti adonan ini kita bikin sedemikian rupa dan kita bulat-bulatkan sampai semuanya itu benar-benar tertata dengan rapi ya Sobat Pak Hitam. Nah, Pak Hitam udah mulai ini nih, terlihat gatal untuk mengadonnya. Ya, kali ini Pak Hitam mencoba untuk pakai tangan dan pastikan tangan kita bersih. Nah, kebetulan Pak Hitam sudah cuci tangan dan menggunakan sarung tangan plastik yang untuk buat kue. Jadi enjoy. Tapi jangan sampai lengket ya. Pak Hitam harus kasih minyak terlebih dahulu tadi sebenarnya. Oke, ini Pak Hitam mencoba untuk membuat adonan dan menggaulkan semuanya, dan pastinya dan memastikan semua tepung dengan bumbu-bumbunya dan daun bawang tersebut tercampur dengan rata ya Sobat Pak Hitam. Biar apa? Ya, biar rasanya tidak amber dan yang pastinya semuanya rata. Itu udah sesuai dengan takaran Pak Hitam ya, dan pastinya tidak asin dan tidak terlalu hambar. Oke Sobat Pak Hitam. Terus kita melakukan mengaduk adonan ini supaya benar-benar tepung tapioka itu tercampur dengan rata dan benar-benar kalis ya Sobat Pak Hitam. Oke Sobat Pak Hitam. Nah, setelah itu nanti kita lihat ya hasilnya setelah kalis. Ini Pak Hitam mencoba untuk melepaskan sarung tangan. Nah, Sobat Pak Hitam bisa melihat ini sudah benar-benar kalis. Pak Hitam mencoba untuk tadi membuka sarung tangannya biar benar-benar enak sekali ya untuk dalam proses pembuatan atau menggumpal bulat-bulatnya untuk berbentuk cimol. Oke, Sobat Pak Hitam bisa melihat langkah berikutnya. Ya, betul. Pak Hitam membagi dari satu adonan tadi menjadi kurang lebih 7 bulatan. Nah, yang nantinya kita buat panjang-panjang dan setelah itu kita potong-potong. Setelah dipotong baru kita bikin bulat-bulatan. Nah, Sobat Pak Hitam bisa melihat Pak Hitam mencoba untuk potong ya secara dadu dulu, dan pastikan sesuai dengan selera untuk nanti bentuknya seperti bentuk bulatannya mau banyak, mau besar apa kecil, dan pastikan semuanya rata sehingga nanti berbentuknya hampir sama Sobat Pak Hitam. Nah, ini Pak Hitam potong dulu. Setelah Pak Hitam potong baru deh langkah berikutnya adalah kita membulatkan dari cimol ini. Nah, Sobat Pak Hitam bisa ngelihat cukup mudah untuk dalam proses pembuatannya, dan pastinya kalau benar-benar kalis kita gampang untuk memotong dan untuk membulatkannya Sobat Pak Hitam, tidak lengket dan gurih pastinya. Nah, ini Pak Hitam mencoba untuk membulatkan dalam satu adonan tadi. Nah, dari semuanya ini pastikan semuanya itu benar-benar bulatannya rata ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, cukup lah ya untuk bentuk seperti ini.
Oke, langkah berikutnya adalah di adonan kedua Sobat Pak Itam. Setelah Pak Itam membentuk panjang, ya seperti biasa Pak Itam memotongnya bulat-bulat, memotong seperti dadu, baru kita bulatkan. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat untuk cilok, tapi nextnya ya, nanti Pak Itam bikin cilok. Ini Pak Itam lagi bikin cimol, yang mana nih Sobat Pak Itam bisa ngeliat udah jadi loh semuanya. Pak Itam bulat-bulatkan. Langkah berikutnya ya pasti nanti Pak Itam harus menggorengnya. Bener-bener ini gurih, enak. Nah Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini hasil semuanya, dan bener-bener adonan kalis itu bener-bener bagus loh. Oke. Nah langkah berikutnya Pak Itam mencoba untuk ke dapur, dan kuali yang sudah panas, sudah dijerangkan. Pak Itam masukkan minyak goreng ya Sobat Pak Itam, dan pastikan minyaknya itu hangat, dan Pak Itam menggunakan api sedang Sobat Pak Itam, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, sehingga nanti penggorengannya matang merata, tidak ada yang gosong. Dan yang pastinya ini kan karena dia berbahan tapioka ya, jadi dia tidak terlalu kekuningan. Jadi kalau dia udah mengembang dan pastinya udah tergoreng, itu bakalan bener-bener masak banget. Nah Sobat Pak Itam bisa ngelihat langkah berikutnya adalah Pak Itam mencoba untuk memasukkan cimol-cimol tadi. Ya Pak Itam masukkan semuanya ya. Oh enggak, Pak Itam mencoba untuk 2 kali penggorengan Sobat Pak Itam, dan pastinya dari adonan tadi Pak Itam masukin setengah-setengah. Oke, setelah setengah dimasukkan, langkah berikutnya adalah kita pastikan ya, kita aduk-aduk, dan supaya apa? Ya betul, supaya benar-benar dia matangnya merata. Sebenarnya kalau Sobat Pak Itam bisa ngeliat tuh udah kelihatan ya, dia agak mengembang dikit, dan yang pastinya crunchy ya Sobat Pak Itam. Tadi Pak Itam sih menggunakan api sedang. Nah tetap pastikan kita harus mengaduk secara merata, supaya apa? Ya betul, supaya semuanya itu matang merata. Perlahan tapi pasti, yang pastinya ini adalah produk bisa dijadikan ide bisnis loh Sobat Pak Itam. Ya tapi Pak Itam kali ini hanya untuk makan sendiri. Oke Sobat Pak Itam, sepertinya sudah mulai agak matang nih Sobat Pak Itam. Oke, nextnya Pak Itam mau mentiriskan ya Sobat Pak Itam, perlahan saja. Ya, oke, Pak Itam ambil sedikit demi sedikit, dan pastikan minyaknya tos. Ya, kita masukkan ke dalam tempat warna biru muda. Ya, semuanya kita angkat ya. Ini kondisi api sudah Pak Itam matikan ya Sobat Pak Itam, jadi tidak terlalu gosong nantinya. Ya inilah hasilnya. Dia tidak akan berwarna coklat, tapi kecuali kalau teman-teman mau menggorengnya sampai banyak banget, ya itu bisa sampai coklat. Ini sebetulnya sudah tergoreng secara merata, matang, dan ya beginilah hasil dari cimolnya. Baru setelah itu, coba Sobat Pak Itam bisa ngeliat, ini adalah tampilan sudah jadinya. Setelah digoreng, Pak Itam menggunakan bumbu keju. Wow, ini bener-bener cimol yang seperti orang jual, dan yang pastinya ini spesial dengan bahan yang bener-bener enak banget, dan yang pastinya higienis ya Sobat Pak Itam. Pak Itam menggunakan minyak goreng yang baru. Oke, thank you ya Sobat Pak Itam. Enjoy!